Desa Pekon, Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Lampung, terdapat sebuah sentra peternakan hewan unggas yang berasal dari daratan Amerika, yaitu ayam kalkun. Di atas tanah dengan luas sekitar 2 hektar ini, beragam anakan jenis kalkun didatangkan dari berbagai negara untuk dikembangkan sebagai upaya domestifikasi atau tepatnya menjadi salah satu produk ayam kalkun jenis lokal yang unggul. Ayam kalkun biasanya baru bisa dipanen ketika sudah memasuki usia 6 bulan ke atas. Meski ayam kalkun tergolong unggas yang dalam perkembangannya tidaklah sebesar ayam ternak, namun karena ukuran dagingnya yang besar dan dikenal lezat, hewan ini kini mulai banyak diternakkan di Indonesia. Selain itu, daging kalkun juga dikenal memiliki kandungan gizi yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh, karena lebih rendah kolesterol bila dibandingkan dengan daging ayam dan 2 kali lipat lebih rendah dari daging sapi. Di tempat peternakan kalkun yang sudah berdiri sejak tahun 2006 silam ini, tidak hanya menyediakan daging ayam kalkun mentah atau potongan. Di tempat ini juga bisa memproduksi beberapa olahan dari daging kalkun. Namun kali ini, aku akan mencoba mengolah daging kalkun bersama salah satu bahan yang merupakan komoditi daerah ini, yaitu kopi. Sebagai komoditi, tanaman kopi memang sudah cukup lekat dalam keseharian masyarakat Lampung. Selain biji buahnya yang dijadikan olahan minum yang biasa kita kenal dengan kopi ini, pucuk daun muda dari tanaman yang berasal dari daratan benua Afrika ini juga menjadi santapan warga di sini. Sebagai bahan pangan, daun kopi memang kaya akan manfaat yang baik bagi tubuh. Selain mengandung senyawa mangiferin yang berfungsi sebagai antioksidan, antidiabetes, daun kopi juga membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Selain dikonsumsi mentah sebagai lalapan, daun kopi yang masih muda juga bisa diolah menjadi bahan masakan oleh sebagian masyarakat. Karenanya, kali ini aku akan mencoba memasak dengan memadukan daun kopi ini bersama dengan daging kalkun. Daging kalkun memang tidak terlalu populer bagi masyarakat Indonesia bila dibandingkan daging unggas lainnya seperti ayam dan bebek. Namun daging kalkun sebenarnya memiliki beberapa kandungan nutrisi yang berguna untuk meningkatkan stamina serta membantu menjaga kestabilan metabolisme bila dikonsumsi oleh tubuh. Sebagai bagian dari jenis unggas konsumsi, daging ayam kalkun ini mempunyai tekstur yang lebih padat dan sedikit alot bila dibandingkan dengan ayam atau bebek. Karenanya, agar mudah diolah, daging kalkun harus dipotong kecil dan dipisahkan dari tulangnya atau difilet. Selanjutnya, daging yang sudah difilet pun dicuci untuk dibersihkan sisa kotorannya maupun darah yang masih melekat. Sementara aku menyiapkan daging kalkun, khusus untuk bumbu, Mbak Tiaslah yang bertanggung jawab atas cita rasanya. Ragam komponen bumbu dapur sederhana seperti cabai merah, bawang merah, dan bawang putih pun digiling sampai halus bersama dengan garam sebagai perisanya. Proses pembuatan masakan perpaduan dari daun kopi dan daging kalkun ini sebenarnya cukup sederhana, karena semua bahan serta bumbu rempah dimasak bersama. Awalnya, bumbu rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih yang telah dihaluskan ditumis bersama jahe dan serai serta daging kalkun hingga harum dan bumbu sedikit meresap. Proses pembuatan masakan ini sebenarnya hampir sama dengan proses pembuatan resep masakan rica-rica. Hanya saja, salah satu keunikannya yaitu selain menggunakan daun kopi, masakan yang dibuat Mbak Tias ini juga ditambahkan bubuk kopi sebagai bagian dari resepnya. Penggunaan bubuk kopi dalam masakan ini fungsinya selain menambah aroma, juga mengurangi bau amis pada daging kalkun, karena aroma kopi Lampung ini sangat khas. Selain dinikmati segar sebagai lalapan,
Daun kopi dapat diolah menjadi masakan yang lezat. Salah satunya masakan kreasi ini. Jam-jam begini, waktunya sayuran datang ke pasar. Aku harus cepat-cepat membantu menurunkan kentang dari mobil sebelum pasar mulai padat pembeli. Akhirnya selesai juga. Wah, banyak juga pesanan cabai untuk Bu Titin. Jul, tolong itu cabai anterin ke Bu Titin. Oh, cabai antar Bu Titin. Oh, iya Mas. Mas, ini Mas ngantar cabai Mas. Dek kono wae. Gek ngewangi meti cabine. Oh, iya Mas. Bu Titin menjadikan cabai merah menjadi beberapa olahan. Salah satunya abon cabai. Sebagai penggemar makanan pedas, tentu saja aku tidak boleh melewatkannya. Kalau sedang malas mengulek, abon cabai kan bisa jadi pengganti sambal. Sebelum diolah, cabai harus dibersihkan tangkainya. Bu Titin tidak memakai sembarang cabai. Harus cabai segar dan bagus kualitasnya. Ndul, iki go mlebu dicuci bar kuwi direbus ya. Oh, iya Mas. Selanjutnya, cabai dicuci sampai bersih, kemudian direbus. Kata Bu Titin, pencucian dan perebusan cabai gunanya untuk menghilangkan pestisida yang masih menempel pada cabai. Kalau mengolah cabai begini, hidung harus tahan. Aroma cabai kan lumayan menyengat. Bu Titin membuat bumbu abon cabai. Ternyata bumbunya sederhana saja. Hanya bawang merah goreng dan bawang putih goreng, gula, garam, dan merica. Semuanya ditumbuk halus. Cabai yang direbus belum bisa ditumbuk. Harus dijemur sampai benar-benar kering. Soalnya, kalau masih mengandung air, hasil abon cabai bisa cepat busuk. Bu, ini Bu, cabai yang udah kering, Bu. Oh iya, yang dibantu nunggu. Oh, ya Bu. Wah, ternyata menumbuk cabai kering juga tidak kalah menantang. Aroma cabai juga lebih dahsyat keluarnya saat ditumbuk. Cabai tidak ditumbuk terlalu halus, jadi masih berasa tekstur cabainya. Kalau sudah, cabai tumbuk dicampur dengan bumbu yang sudah dibuat Bu Titin. Abon cabai sudah jadi, tapi masih harus disangrai lagi.
Abon cabe akan dikemas dalam botol plastik dan dikirim ke minimarket yang ada di Yogyakarta. Ada juga sih pesanan yang dikirim ke luar kota Jogja. Oh, ya Bu. Wah, makasih banyak Bu. Lumayan juga bon cabe segini banyaknya untuk persediaan. Kebetulan Mbak Titi dan Mbak Erli sedang sibuk di dapur menyiapkan makanan. Sebaiknya aku serahkan saja bon cabe ini sama mereka. Mbak Erli, ini disuruh ngantar bon cabe dari Bu. Taruh situ aja dulu. Ini ya, tolong diparutin semuanya kelapanya. Diparut semua ini, Mbak? Iya, semuanya. Oh, iya. Kira-kira mau dijadikan apa ya bon cabenya? Mbak Titi memarut pandan dan mengambil sarinya. Pandan tidak hanya membuat aroma cenil lebih wangi, tapi bisa juga jadi pewarna hijau. Kalau Mbak Erli membuat adonan dari tepung terigu, tepung kanji, gula pasir, dan garam. Semuanya dijadikan adonan sampai kalis. Oh, ternyata mau buat cenil. Lah, terus abon cabenya untuk apa? Ah, mending aku cepat-cepat menyelesaikan tugasku memarut kelapa. Adonan cenil harus dimasak dalam air mendidih. Cenil dimasukkan sambil dibentuk. Biar mantul, aku mau buat cenilnya lebih besar daripada biasanya. Kalau sudah begini, tinggal menunggu cenil muncul di permukaan. Kalau sudah mengambang, artinya cenil sudah matang. Tinggal ditiriskan saja supaya tidak terlalu lembek. Wah, boleh juga nih idenya. Cenil ditaburi kelapa dan adonan cabai. Aku taunya cenil hanya ditaburi kelapa dan cairan gula. Biasanya jadi jajanan pasar di banyak daerah di Jawa. Kalau ditambah abon cabai ini, jadi lebih bervariasi bentuk dan rasanya.